Kekacauan terjadi di internal Israel kala Perdana Menteri Benyamin Netanyahu berambisi mencaplok dan melancarkan serangan baru ke Gaza. Pasalnya perpecahan terjadi antara Menteri Pertahanan Israel Katz dan Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Eyal Amir. Dikutip dari The Jerusalem Post, perpecahan ini terjadi karena pengangkatan dan perombakan posisi senior Israel. Adapun perombakan itu termasuk 7 komandan divisi dan kepala baru korps lapis baja dan teknik. Dalam protokol yang berlaku, kepala militer Israel harus berkonsultasi dengan Menteri Pertahanan untuk jabatan senior di IDF, termasuk soal pengangkatan pangkat Brigadir Jenderal. Namun Samir justru tidak melakukan konsultasi dengan Katz terkait perombakan tersebut. Hal itu dilakukan Samir karena mengetahui bahwa Katz tidak akan menyetujuinya. Sementara kekacauan ini terjadi saat Netanyahu mengumumkan akan mencaplok Gaza. Mengambil alihan wilayah Gaza diklaim Netanyahu sebagai pembebasan warga sipil terhadap Hamas. Bahkan Netanyahu telah mengerahkan tank-tank dan pasukan tambahan ke wilayah konflik tersebut. Israel mendapat peringatan keras dari Organisasi Kesehatan Dunia terkait rencana perluasan operasi militernya di jalur Gaza. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menilai rencana tersebut sangat mengkhawatirkan. Mengutip dari Al Jazeera pada 11 Agustus bahwa Tedros memperingatkan eskalasi militer lebih lanjut dapat membuat lebih banyak anak berisiko mengalami kekurangan gizi dan kesulitan mengakses layanan kesehatan. WHO kembali menyerukan akses langsung dan tanpa hambatan terhadap makanan serta bantuan kesehatan, pembebasan sandera, dan gencatan senjata permanen. Peringatan ini muncul di tengah pembelaan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu terhadap rencananya merebut kota Gaza, serta menyatakan adanya pihak ketiga untuk mengambil alih wilayah Palestina. Hamas menuding Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu berupaya menutupi kejahatan perang yang dilakukan di jalur Gaza. Mengutip dari Al-Mayadin pada 10 Agustus, bahwa gerakan itu menyebut pernyataan terbaru Netanyahu hanyalah usaha putus asa untuk membebaskan Israel dari tuduhan genosida, kelaparan, dan pembatasan media yang telah menewaskan lebih dari 18.000 anak. Hamas mengutip puluhan laporan PBB dan lembaga internasional yang mendokumentasikan dugaan genosida tersebut. Mereka menilai retorika Netanyahu sebagai bagian dari narasi menyesatkan untuk membenarkan kejahatan perang dan membalikan fakta di lapangan. Kelompok itu juga menyebut klaim Netanyahu tidak berniat menduduki Gaza hanyalah penipuan. Hamas menilai Israel tetap memiliki rencana pemindahan paksa serta penghancuran infrastruktur penting dan pemasangan otoritas boneka di wilayah tersebut. Anggota Kongres Amerika Serikat Pramila Jayapal mendesak Washington untuk segera menghentikan pasokan senjata ke Israel. Ia menyebut tindakan itu perlu dilakukan menyusul serangan terbaru militer Israel yang menewaskan 5 wartawan termasuk seorang jurnalis terkemuka dari Al Jazeera. Mengutip dari Al Jazeera pada 11 Agustus bahwa Jayapal menegaskan militer Israel telah membunuh lebih dari 200 jurnalis serta pekerja media sejak agresi di Gaza berlangsung. Politisi dari Partai Demokrat itu juga mengungkapkan telah bergabung dengan rekannya Rashida Tlaib untuk mendorong pembatasan penjualan senjata AS ke Israel. Keduanya bahkan telah mengajukan rancangan undang-undang pada April lalu dengan tujuan membatasi aliran persenjataan Washington ke Tel Aviv sebagai langkah untuk menghentikan pelanggaran yang disebut mereka sebagai genosida. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menyerukan pembubaran otoritas Palestina dan menyebut pemimpinnya Mahmud Abbas sebagai teroris. Dilaporkan Ben-Gvir mendesak Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mengambil langkah konkret untuk melemahkan PA. Mengutip dari Tribun News pada 11 Agustus bahwa ia menyebut rencana kenegaraan Palestina hanyalah fantasi teroris serta menegaskan bahwa pemerintahan yang dipimpin Abbas harus disingkirkan. Politikus garis keras itu sebelumnya telah 8 kali dihukum, termasuk karena mendukung organisasi teror dan menghasut rasisme terhadap warga Palestina. Ia juga menyambut rencana Israel menduduki kota Gaza yang mencakup upaya memaksa warga Palestina bermigrasi. Serangan politik Ben-Gvir terhadap Abbas terjadi di tengah laporan bahwa pimpinan Palestina mempertimbangkan mengumumkan kenegaraan secara sepihak pada sidang umum PBB di New York September mendatang. Langkah ini disebut bersifat simbolis namun sedang dipertimbangkan serius oleh PA.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengecam langkah Australia yang akan mengakui Palestina secara resmi. Mengutip dari Tribun News pada 11 Agustus bahwa ia menyebut keputusan itu sebagai tindakan memalukan dan tidak akan membawa perdamaian bagi Israel. Sementara itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan pengakuan resmi yang akan dilakukan pada sidang umum PBB September 2025 mendatang. Albanese menilai solusi dua negara adalah cara terbaik mengakhiri konflik dan penderitaan di Gaza. Langkah ini menandai perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Australia yang selama ini berhati-hati terhadap isu Israel-Palestina. Keputusan tersebut juga didorong oleh meningkatnya tekanan publik termasuk aksi protes ratusan ribu warga di Sydney yang menuntut penghentian perang di Gaza.